Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak-emak keselak jarum pentul. Panjenengan semua mah Masya Allah, emang mantap betul. Jalan-jalan ke Jawa Tengah, ternyata perutnya keroncongan. Nemu makanan yang namanya pohung keju. Saya selaku Ustadz muda hanya ingin mengucapkan selamat hari lahirnya ITSNU Pekalongan yang ke-7. Semoga di hari yang sangat istimewa ini ITSNU Pekalongan diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, dan diberikan kejayaan. Amin, amin, Allahumma amin. Bismillah, hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'da, amma ba'd. Dewan hakim, dewan juri yang bijaksana, tampan-tampan mempesona, cantiknya membahana. Syukur-syukur saya dapat diperkenankan muncul sebagai sang juara pertamanya. Amin Allahumma amin. Serta sahabat da'i dimanapun Anda berada. Berbicara tentang santri di era teknologi. Kalau ngomong-ngomong soal santri, panjenengan tahu tidak apa itu yang dinamakan santri? Santri itu para pemuda pemudi harapan negeri, akhlaknya yang terpuji, pintar dalam mengaji, gak suka main kesana dan kesini. Tahu-tahu jadi mantunya Pak Kiai. Betul. Karena masa muda santri dapat dihiasi dengan ibadah yang teratur, pola pikir yang terukur. Kalau ngomong itu selalu jujur, gak suka ikut campur, apalagi sampai ngawur. Maka mari kita perbanyak bersyukur agar kita terhindar dari yang namanya sikap insecure. Sahabat da'i yang saya cintai, kita boleh sekarang di zaman era digitalisasi, kita boleh menjadi santri yang gaul, santri yang cool, santri yang kalau katanya isi FYP TikToknya itu outfit ala skena. Betul. Maka hal itu bukanlah menjadi suatu masalah. Kita boleh menjadi santri yang modern, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi. Akan tetapi ingat, jangan sampai kita terjerumus dari hal-hal yang menyimpang syariat Islami. Karena apa hadirin? Karena seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya teknologi yang semakin hari semakin menjadi-jadi, kita harus saling menghormati. Kita harus teliti dengan informasi-informasi yang belum tentu diyakini. Sahabat da'i yang saya cintai, mengutip dari liputan6.com bahwa survei menunjukkan angka warga yang terpapar hoax itu hampir 60% daripada pengguna internet yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa bahayanya teknologi ketika kita tidak bisa menggunakannya dengan teliti. Betul. Maka kita sebagai seorang santri, sebagai seorang pelajar, haruslah kita meyakini selektif dalam memilah dan memilih yang namanya suatu informasi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-ayah. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jikalau ada seorang yang fasik datang kepadamu membawa berita-berita penting, fatusbi'u, maka telitilah kebenarannya.
Jangan sampai kamu mencelakakan suatu kaum atas dasar ketidaktahuanmu, yang mana kamu akan menyesali perbuatanmu itu. Sahabat da'i yang saya cintai, ada salah seorang ulama yang masyhur. Beliau Syekh Abu Fidail Ibnu Katsir pernah menyatakan dalam kitab tafsirnya, syabban wa huwa quwwatuhu ba'da dha'f. Bahwasanya masa muda adalah masa yang hebat luar biasa, masa yang penuh kekuatan setelah sebelumnya kita berada pada masa kelemahan. Maka hal inilah hadirin, dengan menggunakan teknologi dengan sebijak-bijaknya, haruslah kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan, bukan keburukan. Gunakan teknologi menebarkan dakwah dalam hal kemanfaatan, bukan kemaksiatan. Menebarkan hal-hal yang positif, bukan negatif. Semoga Allah meridhoi apa yang kita jalani. Amin, Allahumma amin. Sahabat da'i yang saya cintai, demikianlah apa yang bisa Al-Fakir bisa sampaikan. Mohon maaf jikalau ada sebuah kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.